Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo Halo semuanya, apa ketemu kabar? lagi. Ketemu lagi dengan Dini and Juju, Juju and Dini. Dini. Aku tuh salut banget Din sama orang-orang yang bisa membuat meme lucu. Meme ya, meme apa meme sih bacanya? Bacanya meme, tapi Meme, kalau kita kan? mah, aku terutama itu kalau baca meme. Meme itu Meme. adekku. Ada Y-nya tapi kalau Oh dia iya, bener. meme jadinya. Halo Terus. meme, ajarin aku make up. Terus aja. Iya, mereka tuh Kreatif pinter-pinter ya? banget, kreatif dari mulai tulisannya sampai gambarnya. Dua-duanya tuh saling Berperan penting mendukung ya? Gambarnya lucu, tulisannya juga lucu, meme itu. Jadi kalau teman-teman buka Google aja misalnya meme lucu, klik meme lucu itu pasti bakalan keluar banyak banget lucu-lucu. Banyak banget. Terus Mbak, aku tuh kadang-kadang mikirnya kok kepikiran orang-orang ini tuh gabungin ekspresi atau nge-screen capture ekspresi orang ini gitu, terus habis gitu dikasih meme gitu. Dikasih kata-kata yang lucunya itu, wow. Dikasih meme sampean. Dikasih kata-kata lucu jadi meme maksudnya. Dan biasanya itu sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari banget. Itu yang bikin lucu karena kita mengalami itu, bisa jadi kan gitu. Kalau misalnya yang sangat terkenal banget Baju, yang tadi relate banget sama kita. Kalau misalnya tanggal tua gitu, melihat dompet seperti melihat bawang gitu, bikin nangis. Sama-sama bikin nangis. Ada juga nih ketika tanggal tua dompet itu udah kayak jeruk nipis gitu. Ya kan? Iya, nipis kok gitu. Kepikiran ya gitu. Padahal kita nggak kepikiran ke situ. Sama sekali. Ada contoh yang lain nggak Baju? Yang banyak. Kadang-kadang itu. Kalau kita ngomongin meme itu banyak banget ya, dari yang seperti itu. Kemudian ada juga yang paling sering sih kalau pas mau lebaran itu loh Din. Oh iya. Buka kaleng Oreo isinya rengginang. Aku tuh nggak bisa diginiin. Sama gambarnya Nasar ya. Iya. Yang Nasar itu banyak banget loh. Banyak banget. Yang Bawahnya aku tuh nggak itu, bisa diginiin itu. Bawahnya kalimatnya selalunya aku tuh nggak bisa diginiin gitu. Sama kayak yang tadi kan lebaran ya Baju. Kalau ini pas puasa. Jadi tuh kata-katanya gini. Denger azan langsung buka. Taunya check sound. aku tuh nggak bisa diginiin gitu. Sama ada lagi rumah di Sidoarjo, kerja di Surabaya. Aku tuh nggak bisa diginiin. Tadi masih lebaran ya. Ada gambarnya tuh uang bapak, sebelahnya lagi uang anak gitu. Ketika lebaran, uang bapaknya tinggal 20.000 sama 10.000-an doang, maju sama receh-receh. Uang anak 100.000-an. Banyak banget. Karena kalau habis lebaran itu pada panen ya anak kecil itu. Anak kecil tuh dapat angpau banyak dari mana-mana. Langsung mendadak jadi kaya dalam waktu sehari. Nah bapaknya yang ngasih angpau, makanya bapaknya duitnya tinggal dikit, anaknya yang banyak. Ada aja netizen tuh. Luar biasa. Kreatif ya. Pakai P. Sebelum lebaran itu kan ada puasa. Nah kalau puasa itu banyak banget juga meme-meme yang lucu Din. Kayak ngelihat sunlight itu kayak marjan gitu, kayak sirup marjan. Yang melon ya kan, rasanya itu seger banget pas buka. Warna hijau kayak baju gue gini. Terus kalau lagi puasa itu ya kumur-kumur ya. Kumur-kumurnya 3 kali, dibuangnya 2 kali. 2 kali ya. Berarti yang satu ditelan. Aus soalnya baju. Kalau puasa aku kan bisa panas. Kamu Din. Oh iya. I was. Iya waktu kecil ya. Iya. Pas aku masih SD tuh ya Allah, ngakunya puasa gitu. Puasa. Tapi pas wudu ditelan juga. Tapi puasanya cuma sampai jam 12 siang, nanti dilanjutin lagi biasanya gitu. Kalau puasa itu kan pasti juga ada sangkut pautnya dengan beribadah ya Baju gitu. Nah ini tuh ada tulisan di belakang truk gitu. Kan kalau tulisan di truk tuh juga lucu-lucu. Iya, kreatif gitu. Terus yang lucu banget itu surga di telapak kaki ibu. Nah ada telapaknya ibunya besar gambarnya, terus ada anaknya yang nempel gini. Telapaknya
pakai kaki. Jadi kayak ditendang baju. Kesannya padahal tulisannya surga di telapak kaki ibu gitu. Nah terus yang ibadah tadi ya. Jadi tulisannya yang di belakang truk itu kayak gini. Ngebut itu ibadah. Semakin ngebut semakin dekat dengan Tuhan gitu. Iya benar banget. Soalnya semakin mendekati ajal dan astagfirullahaladzim. Soalnya aku seneng ngebut ya Allah, tapi aku tahu kok I know what I'm doing. Jadi kalau misalnya ngebut itu ya berarti pas sepi gitu. Tahu kontrolnya kan. Kalau misalnya nggak memungkinkan untuk ngebut ya enggak gitu. Dan biasanya kalau orang bule tuh bilangnya orang Indonesia itu kayak ini Valentino Rossi di jalanan gitu. Kalau Valentino Rossi cuma satu di Italia, di Indonesia ada banyak. Di Indonesia banyak dan saling berlomba tiap hari. Betul, setiap pagi dan pulang kerja terutama. Apalagi supir bis malam, Din. Jangan. Buat teman-teman yang nggak pernah naik bis malam, nggak tahu betapa ugal-ugalannya supir bis malam itu spot jantung. Benar, ya. rasanya itu jantung kayak yang di luar udahan jantungnya Mbak. Saking ini. Kalau naik bis malam itu pasti langsung jadi religius, Din. Mendadak religius. Religius. Astagfirullah, Allahu Akbar gitu. Pasti semuanya istighfar gitu. Istighfar Pak gitu, istighfar Pak supir gitu ya. Terus supirnya bilang semakin ngebut kita tuh semakin dekat sama Tuhan gitu. Yaudah lu aja Pak, lu aja. Aku gak ikut-ikutan gitu. Selain ibadah, meme lainnya yang lucu-lucu juga yang kita temuin di internet itu yang temanya tentang kerja. Ini udah pasti, ini tuh pasti lucu banget karena kita semua kan hampir semuanya bekerja ya, mau itu di rumah, mau itu di kantor gitu. Bener. Yang paling terkenal dan paling banget sering kita omongin adalah kerja. Lama-lama tipes gitu. Lama-lama tipes, bener. Ada meme yang lucu banget. Ini sebenarnya bukan meme, itu tuh dari status di Twitter. Twitter seorang gadis cewek cantik, dia gini. Ingat, meskipun kerjaanmu berat, kamu juga harus ingat bahwa gajinya juga kecil. Kasian banget. Jadi maksudnya tuh ya kerja secukupnya aja, gajimu itu nggak sebanyak yang kamu kerja sekeras itu gitu. Itu terjadi di banyak orang, kerjanya keras tapi gajinya kecil, banyak. Bahkan sampai lembur-lembur per jamnya cuma berapa puluh ribu gitu kan. Iya, nggak sebanding dengan tenaganya ya Baju. Jadi itu kayak menyinggung tapi juga kritik sosial ya. Iya, jadi emang kan kalau misalnya lawakan ya Baju atau komedi jokes gitu, ya, joke komedi gitu. itu adalah satir yang happy gitu. Iya, yang benar. Disampaikan dengan cara menyenangkan yang bikin ketawa. Padahal itu adalah menyindir gitu. Tapi itu emang salah satu cara yang bagus juga menurutku. Makanya kenapa kita suka nonton stand up comedian ya, Baju? Iya, stand up suka comedy stand up maksudnya. Comedy. Karena suka baca meme lucu juga. dan stres gitu. Terus ngomong yang kerja tadi aku masih mau nyambungin nih Baju. Kan kalau misalnya kerja tuh sampai lembur-lembur, berarti kan bangun itu kan selalu kayak yang gitu. Nah, bangun tidur rambut acak-acakan gitu. Nah, posisinya kayak gitu. Gambarnya tuh terlihat seperti itu. Terus tulisannya gini. Kenapa rambut acak-acakan gitu tulisannya. Terus di bawahnya karena dia nggak sesiran gitu. Terus di sebelahnya itu ada Ed Sheeran-nya gitu maksudnya. Ed Sheeran yang dia rambutnya pas lagi nggak sisiran gitu. Ya Allah, kok kepikiran ada Ed Sheeran ya gitu loh orang-orang disambung-sambunginnya ke Ed Sheeran. Iya, dicocok-cocokannya itu cocok loginya itu ke Ed Sheeran gitu. Penyanyi yang dari Inggris itu ya, penyonyo cowok penyonyo itu. dari Inggris itu. Ngomongin kerjaan nih, ada lagi nih para istri nih, Din. Ya. Ngelihat Gimana? meme-nya gini, melihat suami yang kerja begitu keras, saya tuh kepengen nambah suami biar suami ada yang bantuin, katanya gitu. Gimana kalau kita nambah suami aja biar suami ada yang bantuin, jadi tugasnya lebih ringan. Ampun deh. Ini nggak bener ya, nggak boleh ya, cuma buat lucuan aja. Iya, buat lucu-lucuan aja. Ada lagi nih Mbak Jo. Iya. Ini gambarnya SpongeBob. Ekspresinya begini. Ya. lagi
Kan matanya SpongeBob itu kan besar gitu Iya. ya. Ambil tangannya kecil, tangannya tuh sampai gini, terus bukan ke atas gini. Gitu. Terus tulisannya gini, apa faedahnya bangunin pacar lewat WhatsApp gitu. Terus Iya. SpongeBob-nya langsung. SpongeBob langsung gini. Soalnya dia masih ngantuk gitu maksudnya. Iya, nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya, masalahnya nggak akan bangun kalau misalnya di WhatsApp doang nggak sih Baju? Iya, bener. Ditelepon makanya, ditelepon. Baju ada lagi? Ada yang masih ada hubungannya sama pekerjaan, pekerja keras kayak gitulah. Jadi tuh ada gambar di situ rumah yang besar lagi dibangunin, itu banyak bambu-bambu dan kayu-kayu yang dipasang gitu kan, karena masih pembangunan proyek gitu. Bener. Terus ada orang di situ dia bilang gini, minta doanya ya semoga rumah ini cepet Selesai. jadi, cepet selesai biar saya bisa minta kayunya buat bangun kandang ayam. Bisa. Karena di tempat saya gitu, Din. Kalau ada orang lagi bangun rumah, terus ada sisa kayu, sisa bambu gitu, diminta buat bikin kandang bebek, kandang ayam gitu. Kreatif. Mungkin kalau buat orang kampung sih orang kota ya nggak ngerti kayak gitu nggak tuh apa ngerti. maksudnya gitu. Kenapa minta kayu sama ini, ambil aja gitu ya. Tapi kalau buat orang di daerah penting itu. banget gitu itu buat kandang binatang piaraan. Begitu tadi kan aku bilang yang WhatsApp tadi bangunin lewat WhatsApp ya gitu. Kan harusnya ditelepon biar bangun kan, jadi nggak usah di WhatsApp. Nah ini ada meme yang gambarnya itu sebuah jajanan. Tulisannya kayak gini, jajanan paling sombong gitu. Diklepon nggak pernah ngangkat. Diklepon yang bulat-bulat itu. Yang ada kelapanya itu. Diklepon nggak pernah ngangkat ya. Sombong benar. Itu gitu. plesetan loh, diplesetin gitu. Benar kayak aku di kelas gitu ngomongin. Kan anak-anak nggak tahu gitu ya katanya apa, terus akhirnya aku batuk gitu. Gitu terus baru mereka tahu Husten itu bahasa Jermannya batuk gitu Baju. Terus abis itu aku bilang gini gitu, iya betul Husten tapi bukan Whitney Houston gitu. Jadi diplesetin ya. Whitney Houston udah almarhumah ya. Itu di tahun kapan ya Baju? Iya. Aduh nggak tahu deh. Terus ada lagi nggak Baju? Kalau yang hubungannya sama makan tuh gini, ya kalau masa pandemi ya, ada meme juga katanya gini, di mana-mana disuruh cuci tangan, tapi nggak pernah disuruh makan. Itu kayak nanggung banget ya, ayo cuci tangan tuh siapa? Iya, nggak makan. Kan masuk ke bank atau masuk ke mall, atau masuk ke mana, kan kita pas pandemi selalu harus cuci tangan dulu gitu. Lah terus emang ekspektasinya apa setelah cuci tangan? Makan. Disuruh ini gelar tikar terus makan bareng liwetan gitu. Ya memang nggak disuruh makan ya, cuma buat ya gitulah. Itu memang lucu banget sih. Tapi yang bikin lucu dari meme itu selain kata-katanya itu tuh karena gambarnya ya, Din. Gambarnya tuh bercerita banget. Dan kadang-kadang kita nggak lihat tulisannya, lihat gambarnya udah ngakak gitu. Kayak ada anak kecil gitu, terus dibedakin yang sampai menor yang putih banget kayak gitu kan. Yang pipinya udah tumpah-tumpah itu. Iya, bedaknya. Terus tulisannya itu padahal sudah dandan tapi kok nggak diajak keluar gitu. Padahal udah dandan tapi nggak jadi keluar gitu. Kamu mungkin kalau cuma tulisan doang nggak lucu ya, tapi begitu ngelihat dandanannya itu kita lihat gambarnya ngakak. Itu udah langsung ngakak. Emang meme itu sekreatif itu orang-orang. Atau ada gambar bapak-bapak gitu marah gitu, mukanya lagi marah banget. Terus tulisannya itu tetangga punya wifi tapi nggak ada passwordnya gitu. Ada lagi Baju yang gambarnya itu orang-orang banyak kayak demo gitu, kayak rusuh udah buru-buru lari gitu. Terus tulisannya adalah ini ketika saya membuka jendela sedikit nyamuk gitu. Nyamuknya tuh pada berebut mau masuk, banyak banget gitu kan. Buka jendelanya cuma dikit doang. Terus ada nih Baju meme-nya calon tong. Kayak ini kalau misalnya teman-teman tinggal
klik aja gitu atau ketik di Google meme lucu itu salah Pasti satunya keluar. keluar meme calontong ini gitu. Tulisannya tuh kayak gini. Pacar orang sebenarnya adalah pacar kita juga karena kita adalah orang gitu. Itu mending pacar ya. Iya. Coba kalau kita ganti pacarnya ganti suami atau istri. Oh my god, my gitu. God. Calontong tuh emang ada Bahaya aja. ya, bahaya nggak Iya, boleh. ayah Hapilakes itu bahaya sekali itu. Ayah Pilakes. Itu bahasa-bahasa walian itu juga sebenarnya bisa lucu loh Mbak Jo. Kadang-kadang tuh ya Mbak Jo, aku sama buleku sama bapak tahu gitu, sama mas juga tahu gitu. Misalnya lagi ngobrol gitu segala macam gitu, terus tiba-tiba aku nyeletuk, aduh kalau kayak gitu ayah skadit itreng gitu. Saya aku tidak delay. ngerti gitu, saya gitu. tidak ngerti gitu. Aku taunya Maya, Ayam. Ya Yang udah gampang kita aja. pesen etas maya aja Etas gitu. Maya. Sate ayam. Terus gitu. Ya udah kita narapasnya oke selecep gitu. Narapas itu sarapan. Jadi kita sarapannya nasi pecel. Agak pusing emang kalau misalnya dibalik-balik gitu. Tapi kalau nggak terbiasa bingung loh Din. benar, bingung gitu. Tapi karena ya kadang-kadang buat lucu-lucuan aja sama anak-anak gitu sambil kayak recall memori pas kuliah gitu. Jadi dibalik-balik kalau ngomong. Pacar orang adalah pacar kita juga karena kita adalah orang. Karena kita adalah orang. Jadi ngomongin tentang pacar itu ya, meme tentang jomblo nih, Din. Banyak banget sebenarnya meme tentang jomblo yang gambarnya Bu Susi, terus ya yang jomblo tenggelamkan kayak gitu. Nah itu udah manusiawi juga ya. Benar-benar. Terus ada lagi, hidup itu cuma sebentar, jomblonya yang lama. Sian banget. Tersinggung gak dia? Enggak dong. Meskipun lah kayak gua gitu. Iya. Aku pikir kamu tersinggung kan karena kamu sekarang lagi jomblo nih. Jualan. Terus ada lagi. gak ngomongin orang-orang pacaran atau pasangan gitu ya di meme-meme itu kan juga banyak yang lucu ya. Gambarnya perempuan sama laki-laki lagi pacaran naik motor Din. Yang ceweknya bonceng dengan anggunnya, bajunya bagus, seksi, gitu. pelukan Cantik gitu kan, cantik. Nah setelah menikah gambarnya berubah tuh. Gimana? Yang cowoknya nyetir pakai sarung kayak gitu, yang di belakangnya bawa belanjaan segunung, bawa daster, pakai daster daun pisang di mana-mana kayak gitu. Emang tapi itu realita ya Mbak Jo? Realita. Tapi lihat gitu aja udah ngakak gitu. Tapi itu romantis juga, jangan salah ya. Oh iya, dari pacaran sampai nikah berarti lama itu udah. Berarti kan masih stick together nikahnya. Betul. Oke, mungkin teman-teman ada yang punya meme juga. Atau teman-teman biasanya bikin meme-meme gitu, itu kan biasanya. Sebenarnya banyak juga sih Mbak Jo, ada meme-meme yang kan aku anak Korea nih Mbak Jo, tahu kan. Maksudnya aku anak orang Indonesia, tapi ya anak drakor itu tuh sering banget yang di drama Korea itu yang pas ekspresinya lucu-lucu dipotong, ditulisin bahasa Indonesia gitu. Tapi ada bahasa campuran bahasa Koreanya gitu Mbak Jo. Nah itu tuh lucu-lucu juga banyak gitu. Misalnya apa gitu Yerobun gitu, nah itu bikin ketawa udah Mbak Jo nggak ini kan, nah, makanya aku nggak sampai di sini karena nggak semua orang juga tahu Yerobun tuh maksudnya pemirsa gitu. Jadi ya ada banyak juga gitu. Aku taunya gimana Bun gitu ya. Iya silakan dasternya Bun. Iya Bun, di order Bun gitu. udah cukup ya Mbak Jo, kita ngomongin meme, mungkin teman-teman bisa share juga kalau ada, silakan. Thank you so much for watching, see Kita you next ketemu time lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.